dia adalah orang yang sukses menjadi seorang perantau. Gue tuh tipe-tipe orang yang nggak mau orang tahu tuh tahu masalah gue. Penghasilan Awan Potret itu antara 50 juta sampai 100 juta setiap bulan. Awan itu kalau udah kerja yang tadinya malaikat jadi iblis. Apa yang pengen lu sampein ke Irfan kalau ada kesempatan buat ngobrol berdua gitu kan? Hai geng, assalamualaikum, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gue, Rizal Akbar Azhari. Dan kali ini gue punya satu segmen yang kayaknya udah lama banget gue keidean, tapi baru kali ini gue realisasikan. Konten ini pengen sebagai media healing aja, media healing teman-teman terdekat gue, teman-teman yang nanti bakal gue ajak ngobrol untuk bisa menjadi salah satu media untuk mereka cerita dan juga untuk bisa berbagi kepada kita semua yang selama ini mereka pendam, mereka simpan untuk dibuat menjadi ringan. Maka dari itu, konten gue ini adalah ringanin aja, pasti ringan. Nah, salah satu kenapa gue pengen bikin konten ini, karena gue pengen, itu tadi bilang, jadi salah satu media teman-teman ataupun orang yang gue ajak ngobrol untuk bisa meringankan beban mereka yang selama ini mereka pendam. Bukan untuk mencari kesedihan, bukan untuk mengungkapkan masa lalu, bukan untuk menjual air mata, tapi ini adalah satu media untuk bisa kita berbagi dan menjadi ringan. Di sebelah gue ada Awan Potret, Arik Septiawan. Dia sahabat gue, men, udah kenal udah lama. Dan publik, masyarakat pada umumnya yang tahu tentang Awan Potret pasti akan menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Fotografer terkenal, artis-artis, roadman, artis terkenal, memiliki penghasilan yang di atas 50 juta per bulan. Menanggung beban hidup keluarga yang begitu besar. Dan dia adalah perantau dari Madura yang datang ke Jakarta, yang tentunya menjadi salah satu patokan orang-orang yang menjadi perantau bahwa dia adalah orang yang sukses menjadi seorang perantau. Hai Wi, apa kabar? Hai. Kita temenan udah berapa lama ya Wi? 10 tahun? 9? Ya kurang lebih segitu ya. Gue kenal sama lu tuh udah lama banget. Kalau gue sebutin lu dalam 3 kata adalah baik, belak-belakan, care. Baik ya pasti baik. Belak-belakan anaknya nggak neko-neko, kalau dia suka bilang suka, kalau enggak ya enggak. Tadi care, dia anaknya care banget sih. Kalau lu nyebutin diri lu sendiri dalam 3 kata apa? Bodoh, pemalas, pendiam. Kenapa begitu? Ya karena gue bodoh. Bodohnya? Bodoh kalau orang-orang itu nggak semuanya baik, tapi gue mau nganggap orang-orang itu semuanya baik. Oke, nanti kita bahas. Yang kedua adalah pemalas. Kenapa pemalas? Gue males dengerin ocen-ocen orang yang nggak penting. Yang ketiga tadi apa? Pendiam. Pendiam. Kenapa pendiam? Gue lebih memilih berdiam diri daripada harus menyibukkan diri gue untuk ngurusin hidup orang. Dalam sih, men. Yang teman gue bilang barusan itu sarkas sebetulnya.
tapi paling tidak itu adalah ungkapan dari diri dia yang sampai akhirnya dia ada di titik ini. Tapi lu ngerasa gak sih kalau lu sekarang udah sukses, Wi? Relatif ya, orang-orang tuh nganggapnya Awan udah sukses, Awan udah punya semuanya, tapi ya namanya juga manusia ya. Kalau dibilang sukses sih belum, tapi alhamdulillah untuk pencapaian sampai titik sekarang. Gue pengen tahu, banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, Awan Potret itu siapa sih? Dia dari mana? Kok bisa sekarang seperti ini? Terus apa sih? Udah berapa ratus ribuan titik air mata yang udah lu jatuhin? Udah berapa darah yang udah keluarin? Udah berapa ribuan liter keringat yang udah lu keluarin untuk bisa ada di titik ini, Wi? Mungkin orang-orang gak ada yang tahu. Lu mau cerita gak? Gue tuh tipe-tipe orang yang gak mau orang tahu tuh tahu masalah gue. Orang gak perlu tahu apa yang terjadi dalam diri gue. Yang orang tahu ya udah kebahagiaan yang akan gue berikan itu aja. Gitu. Obrolan ini baru 6 menit, tapi karena gue udah kenal Awan gitu, dan semua kata-kata yang udah keluar dari kalimat dia itu memang benar meaningful gitu, banyak arti. Kenapa dia ada di posisi ini? Karena ini dia seperti ini gitu. Jujur, pertemanan gue sama si Awan ini, sama Arik Septiawan ini, apa ya, benefitnya tuh luar biasa banyak gitu loh. Mungkin kalau lebih di kasarin lagi omongannya, gue balah dia lebih banyak ngasih benefit kepada gue dibandingkan gue ngasih benefit kepada dia gitu loh. Cuman kalau di sisi dihitung dari materi sih nggak akan ada habisnya. Cuman yang gue pengen ngasih tahu ke kalian semua bahwa sosok Awan Potret yang mungkin teman-teman ngelihat bahwa dia tuh udah sukses, udah bisa sampai saat ini, banyak banget perjuangan yang udah dilakuin bisa sampai di titik ini gitu. Semisal nih, gue kasih lu kesempatan di konten ringanin aja, pasti ringan. Apa sih yang pengen lu ringanin, Wi? Pengen gue ringan, beban hidup. Emang seberat apa beban hidup lu? Bukannya orang lihat lu udah sukses, udah enak. Yang tadi gue bilang, gue tuh gak mau orang-orang tuh tahu apa yang terjadi dalam diri gue. Kesusahan gue tuh orang-orang gak perlu tahu. Makanya gue mencoba kalau ditanya apa sih yang mau diringanin, ya beban hidup. Detailnya? Pernah merasakan apa yang dinamakan tulang punggung keluarga? Yes, I'm in. Gue juga. Yang harus menanggung semua kebutuhan keluarga. Yang kadang harus mikir, kalau gue gak kerja, keluarga gue gak akan makan. Yang harusnya mikir ini, harusnya tuh gue ke jalan-jalan, harusnya tuh gue menikmati uang hasil kerja gue. Tapi pas kembali lagi, kita sebagai tulang punggung keluarga, ya angan-angan itu ya udah hilang. Dan itu jadi selama ini itu beban buat lu. Beban yang gue anggap bukan beban. Karena kalau kita mindsetnya beban, ya jadinya yang keluar itu adalah keterpaksaan, bukan keikhlasan. Dan gue yakin tanpa lu tanya, dan gue yakin tanpa gue tanya ke lu, dan tanpa lu bilang ke gue juga, kalau masalah ikhlas lu udah sangat ikhlas, men. Karena tadi di awal udah gue bilang,
Awan Potret tuh kayaknya luar biasa. Bukan sama orang yang udah kenal aja, tapi orang yang baru kenal pun begitu. Anyway, pertanyaan yang gue obrolin, gue tanyain ke temen gue ini nggak ada script. Gue nggak pegang namanya cue card, gue nggak pegang namanya obrolan apa, tulisan pertanyaan apapun. Gue di sini cuman nanya seadanya yang ada di otak gue, yang langsung gue tanyain ke dia, karena obrolan ini nggak ada gimmick. Terus satu lagi, biasanya gue kalau ketemu temen gue ini, gue kalau ketemu si Awan ini, salah satu tujuannya adalah biar gue ketawa. Karena kalau udah ketemu anak ini gue pasti ketawa. Tapi sekarang pertama kalinya gue ngomong sama dia seserius ini. Agak kaku memang, agak kaku. Cuman ternyata, satu lagi, si Awan ini dia tuh paling nggak bisa kalau ngomong serius. Dia paling nggak bisa kalau diajak ngobrol serius. Makanya ini adalah pertama kalinya dia ngobrol dengan gua tanpa banyak gimmick dan juga tanpa banyak bercanda. Obrolan setelah puluhan tahun, ini pertama kalinya gua ngobrol sama dia dari hati ke hati. Sekali lagi, Awan Potret yang kalian kenal atau Arik Septiawan, sahabat gue ini, ingin meringankan apa yang ada di pikirannya itu tentang menjadi tulang punggung. Sebetulnya kalau gue pengen sharing begitu ya, ada satu sisi lain mungkin, ada satu perspektif lain. Menjadi tulang punggung keluarga itu adalah satu hal yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang spesial. Artinya spesial tuh Tuhan akan mengasihi beban kepada orang yang benar-benar kuat untuk bisa memegang tanggung jawab ini, dan lu adalah salah satunya. Ya gak? Kok lu ketawa sih? Bener. Gusti Allah, Tuhan ngasih beban ke si Awan, punya tanggungan yang begitu besar tentang keluarganya, berarti dia mampu. Dan belum tentu beban yang dia alamin selama ini, kalau di gue yang nanggung, gue belum tentu bisa gitu. Kok malah gue yang dalam napasnya ya? Itu biasa aja ya? Gue cuma mau ngasih tahu, Apa? 2 menit yang sebelum itu bukan gue. Siapa? Jangan kayak gitu dong, lu mah suka aneh-aneh. Tapi gue jujur, 2 menit sebelumnya bukan gue. Siapa dong? Dia nggak tahu. Ini gue sekarang, 2 menit sebelumnya bukan gue. Enggak gimmick kan anjing? Enggak, beneran serius. Lo tau kan gue sering kesurupan. Parah lu. Terus tadi gue ngajak ngobrol siapa? Ya nggak tahu. Coba kalau memang bukan lu ya, gue tanya lagi. Kalau lu ngejelasin tentang 2 menit yang lalu, berarti baru ini ya. Tapi 2 menit yang lalu gue yang ngomong, lu gak gue ajak ngobrol. Ini makanya gue nggak tahu apa yang tadi lu omongin. Lu tadi ngomongin beban hidup, lu pengen ngeringanin lu sebagai beban keluarga. Oke. Kalau seandainya, dan itu tuh adalah salah satu gift dari Tuhan, dia menunjuk lu karena lu mampu. Lu bukan? Lu dengerin itu nggak tadi? Dengerin. Terus? Habis itu nggak tahu lu ngomong apa. Kok gitu sih, Wi? Jangan gitu dong, gue takut. Anjing, ketawanya begitu lagi. Udah lanjut. Terus? Lu harus sering aja ngobrol gue ya, jangan bilangin gue diem. Ketawanya. Gue nyalain lampunya ya? Gue nyalain lampunya. Sumpah. Awan. Istighfar lu. Sering aja ngomong gue ya. Istighfar. Iya. Tapi lu harus sering-sering aja ngomong gue. Iya, gue ngajak ngobrol lu. Makanya lu pindah sini.
sini, pindah. Nah, lu paling depan. Wan, ini gue ngajak ngobrol lu, ngajak lu bikin bercerita, bukan ngajakin tentang horor-hororan, men, asli. Iya. Kalau ngajak horor-hororan, gue punya program tuh di GTV ada Oke, ini sekarang gue. tanda-tandanya. Tapi kalau ini gue nggak mau nih, kalau obrolan ringanin aja jadi berubah jadi tentang horor, men. Terus aja ngobrol. Terus. Gini, dengerin dulu. Tapi kalau kalian yang nonton video gue ini, tadi si Awan pernah bilang katanya dia memang kalau lagi ada kegiatan bikin konten atau apapun, penelusuran dan lain-lain, dia memang sering banget yang namanya kesurupan. Tulang rusuk dia tuh ringan, termasuk gue gitu. Gue juga salah satunya begitu. Cuman to be honest, di obrolan gue kali ini gue bukan pengen ngebahas itu, tapi dia sendiri yang akhirnya merubah itu semua. Lu jangan kayak gitu ngelihatnya. Lah, ini lu jangan ketawa kayak gitu dong, Wan. Terus dunia aja ngobrol. Hah? Aja ngobrol cepetan. Wan, Hah? ini lu kan? Nggak asik nih. Oke. Wan, istighfar, Wan. Astagfirullahaladzim. Iya, ini gue kenapa sih? Terus lanjutin. Sumpah gue takut, anjir. Kenapa harus takut? Gue kenal lu udah lebih dari 10 tahun, tapi tatapan lu beda tadi. Makanya gue deg-degan. Tuh, anjir. Lu jangan liatin gue. Udah. Meskipun gue bawain program horor, misteri, tapi gua, sumpah itu tuh gak takut. Ini gue takut banget tuh, lu liatnya kayak gitu. Biasa aja ini gue. Agak, men. I know you so well. Kayak smash dong. Sebetulnya fuck. Udah ayo. Udah dong, Wan. Udah. Iya udah. Cuma nggak tahu kenapa dia mau ada. Dia tuh siapa? Emang barusan gua ngomong apa? Tuh kan. Oke, yuk lanjut. Lanjut, Jar. Sebetulnya obrolan kita itu udah melenceng kemana-mana. Karena Dari konsep udah nggak berkonsep. Tadi gue udah mau ngajak ngobrol kemana-mana tentang perjalanan hidup lu, tentang cerita lu, tentang ini masih Awan, tentang perjalanan karir lu. Ini bukan lu, anjing. Ih, lu gila. Wan, jangan kayak gitu dong, please. Ini konten pertama gue dengan lu loh. Gue nyalain lampunya deh. Udah yuk. Terus Kuping gue udah mulai pengang nih. Mas. Ya.
geseran dikit. Oke, lanjut. Sekarang lu yang cerita. Gue cerita apaan? Ini gue Awan Potter guys. Lanjut anjing. Gini. Oke, kita lanjutin. 5 tahun ke depan lu pengen ngapain? Lu pengen punya apa? 5 tahun ke depan gue harus punya gedung. Nggak gedung sih, gedung mewah banget gue. Pengen punya apa namanya, studio foto 2 lantai. Pengen punya studio foto 2 lantai sampai dia di wallpapernya tuh lihat. Di wallpapernya ditulis punya studio 2 lantai. Terus habis itu umroh sama emak bapak gue, sama 4 adik gue, dan apa namanya, 3 adik gue, terus sama istri anak gue. Istri anak lu. Berarti 5 tahun ke depan lu juga poin pertamanya harus punya anak dan istri dulu dong. Yes, that's right. Ngomongin tentang istri dan anak, Wan. Mungkin orang-orang di luar sana pengen tahu karena tipe-tipe lu tuh kalau punya istri pengen kayak gimana sih? Kayaknya karena pasti banyak banget orang di luar sana beranggapan bahwa lu tuh udah layak dan mampu banget untuk bisa berumah tangga. Apa coba? Kriterianya? Iya. Sebenarnya sih nggak nego sih Jal, karena gue percaya Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya ditanya kriterianya adalah ya kriterianya yang mencintai Allah, udah itu aja. Masya Allah. Karena gue percaya Allah itu udah menciptakan jodoh buat gue, jadi gue serahin kepada Allah. Dan kalau ditanya kriterianya, yang cinta sama Allah gitu. Tapi ya netizen, gue ngomong kayak gini bukan depan lu ya. Gue bukan bagus-bagus lu di depan lu ya. Karena lu tahu kalau gue suka bilang suka, gue gak suka bilang gak suka. Kenapa pertemanan kita bertahan lama? Karena kita sama-sama begitu. Si Awan ini kalau untuk masalah hablum minallah itu luar biasa. Dibandingin gue jauh banget men. Dia kalau seandainya sholat pasti tepat waktu. Terus yang kedua, dia kalau sholat pasti pakai baju yang bener, baju sholat. Kalau kita kan lagi sholat ya udah yang kita pakai, gue termasuk salah satunya. Kalau dia sholat pasti pakai baju koko. Ini buat kalian dimanapun yang berada yang lagi nyari jodoh, Awan itu kalau udah urusan sama Tuhan luar biasa pokoknya. Masya Allah. Sesibuk apapun ya, Awan tuh luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Dan Allah. mungkin salah satu didikan bosnya juga. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Tadi 5 tahun ke depan kan lu udah cerita. 10 tahun ke depan lu pengen ngapain? 10 tahun ke depan mungkin gue udah menikmati apa namanya, hasil kerja keras gue. Oke, ngomongin menikmati hasil kerja keras lu sampai di titik ini yang penghasilan lu setiap bulan di atas 50 juta bahkan sampai 100 juta. Amin, amin, diaminin aja, amin. Gue tahu, gue Amin. pernah ngeliat slip gaji lu. Iya, terus diaminin rekeningnya. aja, pokoknya sesuatu yang baik-baik itu kalau kita aminkan akan menjadi kenyataan. Iya, Insya Allah, amin. dan itu nyata. Enggak, amin, amin. Insya Allah, amin. Penghasilan Awan Potret itu antara 50 juta sampai 100 juta setiap bulan. Amin, amin, amin. Lu katanya ingin menikmati hidup lu sampai sekarang, apa sih yang udah lu nikmatin sampai detik ini ketika lu bekerja keras pagi siang malam sore sampai pagi gitu? Yang apa? Yang udah lu nikmatin? Yang gue nikmati punya kendaraan udah pasti. Oke. Terus bisa mengangkat derajat keluarga itu udah pasti juga. Terus? Dan mengangkat nama gue sendiri di antara teman-teman gue. Apa dulu itu gue orang yang paling direndahin dibandingin sama teman-teman gue sekarang. Udah itu aja. Jadi gue sekarang pencapaiannya yang apa tadi ngomong? Ya itu tadi. Punya kendaraan, mengangkat keluarga gue. Dan khususnya buat gue sendiri, nama gue keangkat. Iya. Gitu. Dan lu juga bisa hidup enak tinggal di Jakarta, di Amin, apartemen bagus. amin ya Allah, amin, amin, Apa amin. namanya, lu bisa ngasih banyak. Awan Potret itu udah banyak. Awan Potret ini udah banyak karyawannya loh, gengs. Jadi dia tuh Ya Allah, amin. hidup dia tuh udah luar biasa berkah pokoknya. Amin, amin, Gitu ya. amin. Gue ngomongin tentang masalah direndahin, apa sejauh serendah apa sih lu waktu itu? Gue pernah punya geng.
4 cewek, 3 cowok. Oke. Gue malah termasuk yang cowok ya. Hmm. Gue pernah ada momen dimana mereka jalan tapi nggak ngajak gue, Karena miskin. Mereka malu ada gue. padahal itu geng lu. Yes. Sampai sekarang geng itu masih ada. Sampai sekarang masih ada dan ya alhamdulillah sekarang kita masih berteman. Perlakuan mereka ke lu sekarang tentunya udah beda. Ya udah beda lah pastinya. Tapi itu momen yang bikin gue nggak akan lupa gitu. Mereka jalan tanpa ngajak gue karena alasannya karena ya gue miskin. Mereka malu bawa lu. Kalau sekarang lu ketemu mereka, apa yang mau lu sampaikan ke mereka? Gue akan bilang terima kasih Karena dengan mereka nggak ngajak gue jadi terpukul, tercambuk, termotivasi gue harus lebih kaya dari mereka. kan di luar sana menganggap kalau Awan Potret, Awan yang suka moto teman-teman artis dangdut terutama yang ada di studio Indosiar, dan juga roadman-nya Irfan Hakim. Yang gue lihat, Awan Potret itu udah masuk sistem. Maksudnya masuk sistem tuh gini, udah separuh nyawanya Irfan Hakim. Kalau seandainya Awan nggak ada, menurut gue ya, Irfan Hakim akan kebingungan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai seorang artis. Karena Awan itu kalau udah kerja, nih gue ngomong ya, Awan itu kalau udah kerja yang tadinya malaikat jadi iblis. Sumpah, karena apa? Dia kalau udah kerja fokus banget. Kalau gue telepon, gue WhatsApp nggak pernah dibales. Tapi kalau udah kelar kerja, Kalau lu udah kerja balik lagi jadi malaikat, men. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia fokus untuk bekerjaannya, dedikasinya untuk atasannya, dedikasinya untuk si Irfan itu benar-benar luar biasa. Gue pernah banget ngikutin si Awan kerja karena kita kenal udah lama. Ngikutin dia kerja itu benar-benar fokus, men. Dan gue rasa yang gue lihat juga selama gue kerja di dunia kayak gitu juga. Maksudnya di dunia yang tahu depan dan belakang layar gitu, nggak akan ada sosok roadman yang kayak Awan Potret, kayak Arik Septiawan, kayak si Anjes. Satu lagi yang gue lihat ada tuh asistennya Arafi, gue lupa namanya, Sesan. Mereka bertiga itu dedikasinya sangat luar biasa. Mungkin satu lagi dulu seniornya Mary. Nah itu, gue lihat mereka tuh ngasih sebagian hidupnya untuk mereka, sehingga sampai sekarang hadiah terbesar yang mereka dapatkan dan mimpikan selama ini sampai detik ini tuh adalah balasan dari kerja keras mereka. Kalau lu dikasih kesempatan buat ngomong, kan mungkin lu juga jarang banget ngomong depan-depanan sama si Irfan gitu ya, untuk ngobrol kayak gini kan selalu pasti dalam suasana pekerja. Kalau lu pengen ngomong di depan ke si Irfan, apa yang pengen lu sampein, Wan? Apa yang pengen lu sampein ke Irfan kalau ada kesempatan buat ngobrol berdua gitu? Karena gue yakin kesempatan intimate buat ngobrol kayak gitu udah jarang banget karena sibuk sama kerja. Enggak sih, cuma pengen bilang aja. Ke depan itulah kameranya. Itu capek. Gue tahu itu pengen istirahat. Tapi karena emang banyak tanggung jawab yang harus dia pikul, mau nggak mau, suka tidak suka, dia harus lebih ya harus bekerja. Tapi gue tahu itu capek, makanya gue pengen mikirin kesehatannya. Karena nggak ada yang mikirin kesehatannya. Yang bisa ngerem itu ya sendiri. Tapi itu nggak akan bisa, karena kembali lagi
Nah, itu tipe-tipe pekerja keras karena dia mikir banyak tanggung jawab yang dipikul sama dia. Tadi kan lu bilang lu pengennya kayak gimana, tapi lu pengen nggak bilang apa gitu kayak makasih atau apa gitu ke si A yang udah bisa lu sampai sejauh ini? Kita tuh ibaratnya ya udah tahu sama tahu, bilang makasih pun kita nganggapnya apaan sih lo. Jadi ya udah, kata-kata makasih itu ya udah hal yang di atasnya baik, apa sih, lebih ke lelucon. Bilang makasih itu jadinya jatuhnya lelucon karena kita udah tanpa bilang pun, tanpa kita menunjukkan sesuatu sikap yang makasih gitu apa, itu udah tahu, jadi tanpa harus dipertunjukkan itu kita udah paham. Jadi gue pengen gitu, Riza Akbar kan ini lagi meritis karirnya lebih tinggi lagi. Gue mudah-mudahan berdoa gitu, mudah-mudahan Rizal ketemu sama orang yang klop sama dia, karena ketemu sama orang yang klop dalam pekerjaan itu susah-susah gampang. Gengs, nggak berasa udah obrolan gue sih sama si Awan udah lebih dari 30 menit. Gue boleh nanya nggak? Apa? Tadi ada sesuatu yang terjadi dari omongan ini nggak? Dari konten ini? Apa maksudnya gimana tuh? Nggak ada sesuatu yang blank atau apa gitu? Iya, lu tadi ntar aja lu nonton konten gue deh. Oke. Thank you banget Wan udah mau ngobrol di sini. Ini lu pertama kalinya kan ngobrol sama gue intimate gini. Biasanya kan lu sama gue bercandaan mulu kan. Gue kalau seandainya lagi bete, lagi mumet, pasti pengennya ketemu lu. Ya, karena cuma gue doang teman lu. Thank you banget, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube gue Rizal Akbar Desari. Ntar lu jangan lupa dipromoin ya, karena YouTube gue masih sedikit subscribernya. Gitu, terima kasih. Awan sukses selalu, tetap jadi sahabat gue yang baik, tetap dedikasi yang luar biasa untuk AA. Stay safe, stay strong, banggain semua keluarga dan orang tua. Gue sama kayak lu, sama kayak ke si AA gitu ya, ucapan terima kasih, permisi, minta maaf itu udah kayak jadi sesuatu yang harusnya ada di atas level itu ya. Karena lu jarang mengucapkan itu, tapi akhirnya emang udah gitu aja, maksudnya udah di atas level itu gitu lah ya Wi. Begitupun gue sama lu ngerasa nggak sih kita tuh jarang banget bilang, kayak kemarin pas Idul Fitri aja kita nggak ada yang maaf-maafan, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, karena kita udah sama-sama tahu tanpa diomongin juga ya. Thank you banget Wi udah jadi sahabat gue. Thank you Wi. Sumpah 10 tahun gue baru pelukan kayak gini anjir. Thank you man.